Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan atau memaparkan terkait dengan bagaimana proses pembuatan Classroom pada Google Classroom. Di sini nanti ini kita pilih, kita klik aplikasi Google yang ada atau yang tersedia. Lalu kita pilih Classroom. Perlu diketahui bahwa Classroom ini sangat bermanfaat untuk proses pembelajaran jarak jauh atau online. Dan ini bisa kita manfaatkan selama proses daring berlangsung. Nah, tadi saya sudah klik tambahkan, lalu buat kelas, lalu nama kelasnya contoh kita buat pembelajaran praktek pembelajaran TDP. Kemudian bagiannya ini nama saya sendiri, bisa diisi seperti ini. Ya, klik buat, dan kita akan melihat tampilan Google Class kita di Classroom kita di Google Classroom seperti ini. Isi kolom tugasnya, tugas kelas. Ini ada nanti ada paparan terkait dengan materi yang akan kita sampaikan. Kemudian tugas, kemudian ini untuk digunakan untuk menyampaikan informasi terkait dengan pertemuan jam tatap muka maya. Namun sebelumnya kita tentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menyampaikan tentang materi HAM. Kita buat topik satunya adalah HAM. Selanjutnya kita tambahkan materi. Materi ini bisa dalam bentuk PDF, PPT atau Word, dan mungkin video tutorial dan sebagainya. Kita berikan informasi lebih lanjut siswa kita agar mereka mendownload dan mempelajari materi dengan baik. Kemudian tambahkan materinya, saya siapkan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah PDF, caranya upload kemudian browse. Kita cari di dokumen yang sudah kita simpan. Ya, proses upload sedang berlangsung. Materi HAM dalam bentuk PDF sudah saya upload. Kemudian yang kedua, saya sajikan materinya dalam bentuk video tutorial yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Kita ambil saja, sudah saya save di dokumen. Dan saya kira untuk upload video tutorial ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang PDF tadi. Kita tunggu saja sampai selesai. Sambil menunggu proses upload, saya sampaikan bahwa video tutorial yang saya buat ini tentu isinya adalah menjelaskan tentang semua hal terkait dengan materi yang sedang dibahas, yaitu HAM, hak asasi manusia. Ini kita buat dengan tujuan agar siswa kita lebih dapat mencerna materi dengan baik dan nanti bisa mengisi tugas-tugas atau mengerjakan tugas dengan baik pula pada saat jam tatap muka di sekolah. Alhamdulillah sudah terupload video tutorial terkait dengan bahasan materi HAM ke dalam kolom materi pada Classroom kita, kelas kita. Lalu selanjutnya jangan lupa kita klik topik, karena kita tadi sudah membuat topik 1, maka ini agar berada di topik 1, lalu kita klik topik 1 dan jangan lupa posting. Nah, ini sudah berada di sini materinya. Kita bisa lihat lagi, pastikan sudah terupload ya, seperti tadi sudah. Dan selanjutnya kita akan membuat tugas. Tugasnya tugas 1, dan ini nanti dikerjakan oleh siswa-siswi kita di sekolah. Maka dari itu petunjuknya adalah silahkan kerjakan dengan baik saat bertemu guru di sekolah. Perhatikan pertanyaan yang diberikan, pastikan untuk dijawab dengan bahasa kalian, dengan bahasa
dan pendapat kalian masing-masing. Lalu ikuti proses diskusi kelas dengan baik pula. Saya kira itu petunjuk atau opsional yang harus kita sampaikan ke siswa kita supaya jelas, dan kemudian kita tambahkan tugasnya apa, tes dan rincikan dalam bentuk PDF-nya. Nah, ini bentuk PDF. Coba masih. Oh, baik. Ternyata tidak terupload. Tapi anggap saja ini sudah terupload di sini. Kemudian kita jangan lupa masukkan ke dalam topik 1 dan kita kasih jumlah poin maksimalnya adalah 100. Kemudian kita buat rubriknya agar siswa-siswi kita tahu penilaian kita itu seperti apa. Contoh, karena bentuknya adalah pertanyaan, ketepatan menjawab soal. Siswa tepat dan benar jawab soal atau pertanyaan ya. Untuk poin 1 ini saya kasih nilai kriteria poin 1 ini yaitu ketepatan menjawab soal, saya kasih nilai karena ada 4 soal saya kasih 40 contohnya. Kemudian ini kalau dia jawabannya tepat, jawaban tepat. Kemudian jika kurang tepat kita kasih 20, tulis keterangannya jawaban kurang tepat. Dan mungkin ada siswa kita yang jawabannya bahkan tidak tepat, kita tetap kasih dengan nilai 10, jawaban tidak tepat. Baik, ini untuk soal dalam bentuk tulis, dan kita tambahkan lagi kriteria karena tadi saya nanti sajikan dalam bentuk diskusi juga, maka di sini kita beri kriteria yang baru yaitu keaktifan dalam berdiskusi. Deskripsi kriterianya, siswa aktif berpendapat dalam diskusi. Untuk poinnya saya kasih 60 ya, karena biar jumlah atau totalnya 100. Ini bagi mereka yang kita kasih keterangan aktif berdiskusi. Ini 60. Yang ini contoh kita kasih 40, kurang aktif keterangannya dalam kurang aktif berdiskusi. Selanjutnya bagi mereka yang tidak aktif berdiskusi kita kasih nilai 10 contohnya. Tetap kita kasih tidak aktif berdiskusi. Lalu kemudian kita simpan di kolom rubrik. Ya, sudah tercantum rubriknya, topiknya sudah masuk, poinnya tadi jumlahnya 100. Untuk tenggat waktu pengerjaan, contohnya saya tidak menentukan tenggat waktu dan langsung kita klik tugaskan. Ya, sudah tersimpan materi tugas. Kemudian kita akan melakukan pertemuan tatap maya. Pertemuan tatap maya. Selanjutnya bahwa pertemuan muka maya via Zoom, contohnya via Zoom As, akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 16
seperti ini. Karena ini via Zoom, maka kita tambahkan, namun kita bagikan linknya saja agar nanti siswa kita bisa melakukan pertemuan tatap muka maya dengan kita, dan nanti kita jelaskan bagaimana mekanisme pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Saya sudah membagikan linknya di grup kelas. Nah, ini linknya kita copy saja. Lalu kita copy di sini, tempel, dan tambahkan link. Nah, ini di kolom tatap muka, pertemuan tatap muka maya ini, tatap muka maya. Nanti seluruh siswa kita undang, kita sampaikan untuk bergabung atau join di Zoom as meeting, dan nanti kita bahas hal-hal terkait dengan mungkin diskusi materi sedikit dan pemaparan tugas yang nanti akan mereka kerjakan di sekolah. Dan ini jangan lupa kita masukkan ke dalam topik 1 seperti ini, lalu masukkan saja langsung ke kolom tanyakan. Sudah lengkap untuk poin-poin yang akan kita sampaikan ke siswa kita, baik materi, tugas maupun pertemuan tatap muka maya yang akan disampaikan ke mereka. Dan untuk mengundang siswa kita ke dalam Google Classroom yang kita buat, kita cukup mengklik kode kelas yang ini. Kode kelas yang ini kita copy contohnya. Lalu kita bagikan ke grup WA, dan nanti mereka akan join dengan Google Class kita yang sudah tadi kita buat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk rekan-rekan semua. Ada di sini ada Siti Nurhayati hadir. Hadir, Pak. Arya Liliosa Kurniati hadir. Baik, Teti Setiawati hadir. Ya, sepertinya masih terganggu dengan jaringan dan dipastikan hadir ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan sama-sama membaca doa terlebih dahulu agar nanti apa yang kita pelajari memberikan manfaat buat kita semuanya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik. Bisa dengar suara saya semuanya? Ya, Pak. Bagaimana Siti Nurhayati? Bisa dengar suara saya? Bisa. Baik. Ya, bisa, Pak. Untuk Teti Setiawati bisa mendengarkan suara saya? Baik, sepertinya masih ada kendala sinyal, tapi tidak masalah. Baik, kita mulai saja ya. Tetap semangat semuanya, tetap dalam keadaan yang penuh optimisme untuk terus belajar. Kita sama-sama mempelajari tentang materi yang sangat terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu tentang hak asasi manusia atau dikenal dengan istilahnya HAM. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kalimat atau kata human right. Tentu rekan-rekan semua sudah membaca materi yang sudah saya sampaikan di PPT ya, dalam Google Classroom. Sudah? Udah, Pak. Sudah, baik. Syukur alhamdulillah kalau sudah dibaca. Video tutorialnya juga sudah disimak ya, sudah di-download dan disimak atau dipelajari. Sudah ya? Halo? Pak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak. Baik, mohon maaf mungkin karena faktor jaringan. Kita lanjutkan saja ya, tidak masalah. Untuk materi dan video tutorial yang sudah saya share di Google Classroom beberapa waktu yang lalu dan sudah kalian download dan pelajari, ini tentu pada kesempatan kali ini perlu kita sedikit review atau bahas ulang. Nah, saya langsung saja dalam kesempatan kali ini tidak menjelaskan materi dengan detail lagi karena materi sudah saya sampaikan atau saya sajikan dalam bentuk video tutorial di Google Classroom yang kalian download.
Mohon nanti dibuka lagi, diperhatikan, disimak dengan seksama tentang hak asasi manusia. Pada kesempatan kali ini saya langsung saja ya. Saya ingin bertanya, kalau dalam video tutorial kan disampaikan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang mendasar yang dimiliki oleh manusia secara kodrati atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Dan hak asasi manusia ini dimiliki oleh manusia sejak lahir, ya. Dan ini menurut John Locke. Nah, sekarang bagaimana pengertian hak asasi manusia menurut kalian masing-masing? Bisa dipaparkan, disampaikan Menjawab, Pak. ke saya. Pak, saya izin menjawab. Silakan. Ini siapa dulu? Suara saya kedengeran nggak ya ke sana? Oh, sangat jelas, sangat jelas. Silakan. Jadi, Iya. paparkan pengertian HAM menurut kalian sendiri atas dasar materi yang sudah kalian pelajari di video tutorial dan materi PDF yang sudah saya share kemarin. Silakan disampaikan. Dari Teti. Baik, terima kasih. Izin menjawab, Pak. Kalau menurut saya pribadi, hak asasi manusia adalah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena ini merupakan bawaan sejak lahir. Contohnya hak untuk hidup. Jikalau misalkan sudah dewasa, dia juga hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tentunya yang tidak bisa diganggu gugat atau direbut oleh orang lain. Baik, terima kasih penjelasan yang sangat luar biasa, sangat bagus, sangat baik dari Saudari Teti. Bagaimana dengan yang lain? Apa yang kalian pahami dari pengertian hak asasi manusia menurut versi kalian sendiri? Silakan disampaikan oleh yang kedua, Maria Liliosa deh. Saya, Pak. Ya, izin menjawab ya, Pak. Ya, kalau Maria Liliosa seperti apa ya pandangan Maria Liliosa terhadap HAM itu sendiri? Silakan disampaikan. Menurut pandangan saya tentang HAM, seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatannya. Terima kasih, Pak. Oh baik, terima kasih penjelasan yang cukup bagus dari Saudari Maria Liliosa. Selanjutnya silakan Saudari Siti Nurhayati untuk menyampaikan pendapatnya, gagasannya terkait dengan apa yang kalian atau yang kamu pahami tentang HAM itu sendiri. Silakan. Ya, saya setuju dengan Saudari Teti dan Lili ya mengenai HAM. HAM yaitu hak asasi manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan menambahkan terkait HAM itu. Terkait HAM yaitu hak untuk milih agama, hak untuk berpendapat, mengeluarkan argumentasi. Ya, mungkin itu saja, Pak. Baik, sangat bagus sekali semuanya. Saya anggap sudah mampu memahami makna dari HAM itu sendiri ya. Dan apa yang kalian tadi paparkan terkait dengan pengertian HAM atau hak asasi manusia, itulah HAM itu sendiri. Kalian memaparkan pendapat kalian masing-masing berdasarkan gagasan pemikiran dan intuisi kalian dalam menjawab pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Nah, kebebasan berpendapat, berekspresi itu adalah bagian daripada hak asasi manusia yang patut kita hargai. Maka saya sangat mengapresiasi jawaban-jawaban kalian, walaupun beragam tapi pada dasarnya sama. Hak asasi manusia itu ya tentu hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan bukan hanya ketika dia lahir, Saudari Teti. Jadi sebelum lahir pun hak asasi itu sudah melekat pada diri manusia atau sejak masih dalam kandungan, ya. Jadi hak asasi ini sudah dimiliki oleh manusia dari sebelum dia lahir bahkan, ya. Kemudian tadi Saudari Maria Liliosa juga tepat menyampaikan contoh-contoh hak asasi manusianya. Kemudian dilengkapi dengan Saudari Siti Nurhayati. Ini menjadi sebuah kelengkapan dari pengertian HAM itu sendiri yang sudah kalian paparkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya ingin mengajak kalian sedikit lebih jauh terkait dengan pelanggaran HAM. Ini kemarin sudah saya sampaikan dalam video tutorial kesimpulan hak asasi manusia.
ya. Yang ini simpulan satunya sudah kalian pahami ya. Simpulan keduanya ini, yang ketiganya ya, yang ini perkembangan pemikiran HAM, dan yang berikutnya adalah tentang perkembangan HAM yang ada di Indonesia. Lalu ini bisa kalian simak dan lebih pahami lagi dari video tutorial yang saya sampaikan. Nah, kita masuk ke pelanggaran HAM. Oke, sekarang kan kalian sudah memahami ya bahwa HAM itu tidak boleh dilanggar. Tadi ada saudara Teti bilang tidak boleh diambil, tidak boleh dimusnahkan atau dihilangkan. Tapi nyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita sangat mafhum, sangat mengetahui bahwa telah terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Menurut kalian, kok ini bisa terjadi, itu kenapa gitu? Menurut kalian bagaimana? Silakan sampaikan pendapat atau gagasan pemikirannya. Yang pertama silakan saya persilakan untuk saudari Siti Nurhayati deh. Kok masih saja terjadi pelanggaran hak asasi manusia, itu kenapa ya? Ada yang mau menyampaikan dalam? Baik Pak, Yang lain silakan. terkait dengan yang Bapak sampaikan mengenai apa tadi Pak? Pelanggaran hak asasi manusia itu ternyata masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita, bahkan di berbagai tempat. Itu kira-kira kenapa ya? Gitu. Silakan. Saudara Siti Nurhayati. Mungkin salah satunya yaitu akibat oleh manusianya itu sendiri ya, yang terlalu egois mungkin, Baik. atau serakah. Oh iya. Jadi sifat manusia yang egois dan serakah menyebabkan pelanggaran HAM terjadi gitu ya. Oke, terima kasih saudara Siti Nurhayati. Bagus jawabannya, dan saya kira perlu ditambahkan sedikit bahwa pelanggaran HAM itu disebabkan juga karena faktor manusia tidak menyadari apa yang menjadi hak asasi atas dirinya dan juga hak asasi atas orang lain. Maka dari itu dalam konsep atau prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia ini tidak boleh ada diskriminasi. Nah ini dia, diskriminasi, tidak ada perbedaan. Kita ini semuanya sama, equality ya. Kemudian ada lagi, kita harus menyadari bahwa hak-hak itu melekat pada diri setiap manusia secara alamiah. Jadi tidak boleh diganggu juga, tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dilanggar ya. Saya kira itu. Terima kasih saudara Siti Nurhayati. Saudara Siti Nurhayati, paparannya cukup bagus, dan untuk materi atau pemaparan lainnya saya kira sudah sangat jelas di video tutorial yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disimak kembali, dan nanti dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada kalian bahwa di Google Classroom yang sudah kalian lihat itu ada tugas ya, ada tugas yang perlu kalian kerjakan, perlu kalian isi ya. Tugasnya itu ada dalam bentuk tes tulis ya, tugas tulis seperti ini saya buka terlebih dahulu di file saya. Nah, seperti ini tugasnya. Nanti tolong pada saat kita bertemu di sekolah, di kelas, kita akan mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi nomor 1, terlihat tugasnya Maria Liliosa atau yang lainnya? Terlihat di layar monitor. Tampilannya masih PowerPoint, Pak. Oh, masih PowerPoint ya? Iya Baik. Pak, belum terlihat Pak, masih PowerPoint. Baik. Sebentar ya. Belum, Pak, masih PowerPoint. Oke. Berarti nanti bisa kalian. Ini sekarang baru ada. Oke, sudah ya. Nah, ini ada soal-soal yang nanti harus kalian kerjakan ya di sekolah ketika nanti kita bertemu di kelas. Dan nomor 1 sampai nomor 4 ini kalian isi berdasarkan pemahaman kalian sendiri, tentu dengan bahasa sendiri ya. Silakan kalian simak pertanyaannya nanti di Google Classroom, sudah saya upload di situ, dan nanti kalian tulis dengan jawaban terbaik kalian berdasarkan pengamatan kalian, analisa kalian, pemahaman kalian. Kemudian di poin kelima ini nanti kita akan mencoba bersama-sama mendiskusikan materi kita kali ini yang kita bahas, yaitu tentang hak asasi manusia.
Di video tutorial sudah saya jelaskan juga cukup jelas terkait dengan hal-hal yang dibahas dalam materi HAM. Maka dari itu diharapkan nanti ini silakan kalian kerjakan di sekolah ya. Dan juga kita akan melakukan proses diskusi. Mohon keaktifannya untuk melaksanakan kegiatan diskusi kita nanti di kelas dengan baik. Sama seperti ini kurang lebih. Tapi nanti dilaksanakan dengan cara yang lebih baik lagi, lebih panjang lagi waktunya. Saya kira Baik, di momen- Pak. Ya. Jelas ya arahan dari saya semuanya? Iya, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira di pertemuan tatap muka maya kita kali ini tidak berlama-lama, dicukupkan sekian. Dan nanti sekali lagi mohon diingat dan dilaksanakan. Soal-soalnya dijawab dengan sebaik mungkin di sekolah. Kemudian pertanyaannya dan jawaban sendiri kalian dengan bahasa kalian sendiri. Dan nanti kita di sekolah akan mengadakan diskusi seperti tatap muka maya seperti ini ya, tentu dengan penilaian-penilaian yang sudah bisa kalian lihat nanti di rubrik penilaian dalam Google Classroom kalian. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, atas pertanyaan yang atas jawaban yang sudah disampaikan, pemikirannya, gagasannya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dari Siti Tidak Nurhayati, ada, Pak. tidak ada. Dari Teti, dari Tidak Siti ada, Pak. Nurhayati, baik. Dari Maria Tidak ada, Pak. Lindosa, Jelas. Nggak ada, Pak. cukup jelas ya. Penjelasannya. Baik, terima kasih. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Kalau masih ada yang kurang, silakan dibuka lagi tutorialnya, dipahami, dan kalian saya yakin nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya paparkan di kelas. Dan kita nanti bisa berdiskusi dengan lebih baik lagi di kelas. Saya kira itu. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.